Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali teman-teman industrialis. Hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana membangun atau mengembangkan cara berpikir kreatif. Dan saya akan ambil dari salah satu artikel dalam buku The Art of Creative Thinking. Pada chapter kelima ini kita akan membahas pentingnya kompetisi dalam membangun satu teknik berpikir yang kreatif. Saya akan bacakan salah satu artikel di mana menunjukkan betapa pentingnya yang namanya kompetisi. Baik, kita akan mulai. Judul dari artikel kita pada hari ini adalah Menantang yang Menantang. Ketika seorang penemu besar Thomas Alva Edison mempekerjakan seorang insinyur muda yang cerdas bernama Nikola Tesla. Dia bekerja di kantor Edison di New York pada tahun 1884. Dan Tesla mengerjakan lebih dari yang dia tawarkan. Tesla direkomendasikan karena dia dianggap sebagai orang jenius sebanding dengan Thomas Alva Edison, tetapi tidak menerima bonus yang dijanjikan, yaitu sebesar 1 juta US dollar jika dinilai uang saat ini. Sehingga dia bergegas untuk segera keluar dari perusahaan Thomas Alva Edison. Penggunaan arus searah atau direct current karya Edison untuk menyalurkan listrik ke konsumen adalah sebuah monopoli. Tesla menemukan metode baru menggunakan arus bolak-balik atau AC, dan tidak seperti DC, dengan AC bisa mengirimkan daya dalam jumlah yang sangat besar dengan jarak yang sangat jauh. Edison mengutuk alternate current atau AC atau arus bolak-balik karya Tesla ini sebagai sesuatu yang berbahaya karena tegangan tinggi dan menunjukkannya dengan menyetrum di depan umum seekor gajah di New York pada bulan Agustus tahun 1890. Pembunuhan yang mengerikan dan sia-sia itu membutuhkan 2 upaya. Hal itu tidak menghentikan seorang investor untuk mendukung teknologi AC karya Tesla. Dan pada akhirnya Tesla memenangkan persaingan ini, persaingan yang sengit dan jarang terjadi. Memiliki saingan dapat berguna karena mereka mendorong kita untuk menuju pada batas kemampuan kita. Thomas Edison berhadapan-hadapan dengan Nikola Tesla, Bill Gates dengan Steve Jobs, dan Constable dengan Turner. Mereka semua diuntungkan dari persaingan, mendorong satu sama lain untuk hal-hal yang lebih besar. Dalam masa-masa sulit, ketika mereka berjuang untuk motivasi, mereka didorong oleh prestasi yang lain. Kompetisi dapat membantu setiap orang menjangkau lebih tinggi. Ini menciptakan intensitas dan gairah, dan tentu saja membuat Anda bekerja lebih keras dan lebih baik. Jika ada seseorang di kantor Anda, di pabrik, ataupun tempat Anda bekerja yang terus-menerus mencoba untuk mengalahkan Anda, itu membangkitkan sebuah tantangan. Selama tahun 1920-an, Adolf dan Rudolf Dassler adalah Dassler bersaudara, menciptakan perusahaan sepatu olahraga Dassler Brothers, sebuah perusahaan yang terletak di ruang cuci milik ibu mereka di Herzogenaurach, Jerman. Menjelang tahun 1948, mereka membaginya menjadi 2 perusahaan, dengan pabrik yang bersaing terletak berhadap-hadapan dalam satu kota. Tekad bersama mereka untuk menghasilkan sepatu olahraga yang lebih baik mengantarkan mereka menjadi pemimpin dunia dalam bidang sepatu olahraga. Perusahaan Adolf adalah Adidas dan perusahaan Rudolf adalah Puma. Herzogenaurach dikenal sebagai kota leher bengkok karena para warga terus-menerus memeriksa untuk melihat mana dari 2 merek sepatu tersebut yang sedang dipakai oleh tetangga-tetangga mereka. Seperti halnya Dassler, hal ini akan membantu Anda jika
Saingan Anda kira-kira berada pada tingkat yang sama, tidak lebih rendah ataupun tidak lebih tinggi, karena Anda memiliki kesempatan yang realistis mengalahkan mereka. Pada tahun 2012, Apple dinyatakan sebagai perusahaan terbesar di dunia. Steve Jobs belum mengemukakan untuk menyalip perusahaan terbesar waktu itu, Coke atau Nike, meskipun persaingannya adalah dengan Bill Gates. Mereka berdua sebaya memulai usaha mereka pada waktu yang sama dan dalam keadaan sama-sama rendah hati dan berada di tingkat yang sama. Buah dari persaingan mereka adalah Microsoft Windows yang menjadi sistem operasi default dunia dan telepon Apple, iPad, serta iPod. Fantasi yang kami punya adalah fantasi tentang menciptakan produk dan belajar hal-hal baru. Kita telah meraihnya, sebagian besar sebagai akibat dari persaingan, begitu kata Bill Gates. Pada tahun 1997, Apple menghadapi kiamat keuangan. Mungkinkah mereka selamat? Microsoft yang melangkah untuk menyelamatkan mereka dengan menginvestasikan 150 juta saham Apple. Mengapa Gates menyelamatkan Apple? Mungkin Gates merasa bahwa dia membutuhkan persaingan dengan Steve Jobs. Mereka memiliki rasa saling menghormati dan menjadi ramah pada tahun-tahun sebelum Jobs meninggal. Setelah bersaing satu sama lain, dalam waktu yang begitu lama, mereka lebih mengenal apa yang mereka telah capai. Meskipun persaingan dapat memberi energi dan memotivasi orang-orang untuk kreatif, penting bahwa hal itu tidak mengalihkan Anda dari kekuatan dan jalan Anda sendiri. Jobs tetap setia pada kekuatan desainnya dan Gates pada kekuatan teknisnya. Persaingan antara pelukis Inggris, Constable, dan Turner mendorong mereka berdua untuk mencapai yang terbaik di bidang yang sama. Tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Dua pelukis dengan karakter yang berbeda ini, Constable bersifat halus dan konvensional, Turner bermoral dan vulgar. Constable itu main-main dan sensitif. Constable itu malu-malu dan sensitif. Turner tegas dan ramah. Turner pendek dan naluriah, sedangkan Constable tinggi dan reflektif. Manakah artis yang lebih besar? Bisa diperdebatkan, tetapi keduanya mencapai puncak prestasi dengan mencoba untuk mengalahkan satu sama lain. Sebuah contoh yang terkenal dari persaingan mereka adalah ketika mereka menampilkan lukisan berdampingan di Royal Academy pada tahun 1832. John Constable memamerkan lukisan warna-warni yang memerlukan waktu selama 15 tahun untuk melukis bersebelahan dengan pemandangan laut abu-abunya Turner yang hanya memakan waktu untuk melukisnya selama beberapa jam. Hari sebelum pameran dibuka, Finishing Day, seniman diperbolehkan untuk menambahkan sentuhan finishing lukisan untuk pekerjaan mereka. Turner memperhatikan bahwa gambar laut yang tenang itu tampak bersemangat dibandingkan dengan gambarnya Constable. Dia mengeluarkan cat dan menambahkan pulas merah kecil ke dalam air, sebuah pelampung, dan kemudian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sentuhan lukisan yang bagus sekali dan cepat dari Turner membuat lukisannya selesai. Lukisan Constable kemudian tampak terlalu membosankan dibandingkan lukisan Turner. Ini cara Turner mengatakan sedikit itu lebih. Constable berada di galeri lain ketika sentuhan lukisan kembali terjadi, dan ketika dia kembali melihatnya, dia tersentak. Turner telah berada di sini dan marah. Sejak saat itu, Constable mendapat pembalasan duluan. Dia sering menempatkan gambar kecil di jaket merah di bagian depan landscape-nya. Psikologi memberitahu kepada kita bahwa persaingan memiliki potensi yang sangat baik untuk membantu maupun menghambat keberhasilan kreatif. Itu semua tergantung pada bagaimana kita menangani persaingan tersebut. Manfaat persaingan ditunjukkan oleh para psikolog dalam sebuah studi yang dipimpin oleh tim Rees di Universitas Exeter. Mereka merekrut mahasiswa untuk memainkan dart dengan mata tertutup dan seorang peneliti berpakaian sebagai pendukung.
dari universitas saingan mencoba untuk menurunkan moral mahasiswa dengan mengkritik kinerja mereka. Performa selanjutnya dari para mahasiswa lebih baik karena mereka termotivasi untuk membuktikan bahwa saingan mereka salah. Apapun bidang Anda, terimalah kompetisi ini dapat membuat Anda berusaha untuk menjadi lebih baik dan pergi lebih jauh. Kesempatannya adalah Anda juga memiliki setidaknya satu rival dekat. Pantau prestasi mereka dengan kekaguman dan sentuhan iri. Ernest Hemingway mengatakan bahwa aku tidak akan masuk ke dalam ring bersama Tolstoy. Demikian salah satu artikel yang menurut saya sangat menarik dan menunjukkan bahwa studi empiris ataupun pengalaman-pengalaman dari para tokoh-tokoh terdahulu menunjukkan bahwa kompetisi itu sangat diperlukan untuk saling meningkatkan prestasi atau kinerja dari masing-masing kita. Ke depan akan ada satu teori yang menunjukkan lebih jauh bahwa selain berkompetisi, kita juga perlu berkooperasi dan menjadi satu teori baru yang disebut sebagai competition. Nanti coba akan kita bahas tentang competition ini. Demikian, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.